Hai guys, terima kasih dukungannya dengan subscribe, like, and share. Bersama saya Ardianto Saputra. Halo guys, kembali bertemu dengan saya Ardianto Saputra. Kita kembali belajar dan bertemu ya. Setelah 2 minggu kita tidak mengupload video karena ada kesibukan tersendiri. Pertama kita pulang kampung untuk ziarah kubur, ya, cengbeng. Yang kedua, kesibukan di pekerjaan. Biasa pada akhir tahun, tutup buku, jadi kita ada kesibukan. Jadi mohon maaf tidak bisa mengupload setiap minggu ya. Minggu ini kita kembali belajar tentang satu tema yang ingin saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita belajar untuk menjadikan inspirasi. Bagaimana kita harus tahu bahwa di dalam diri kita ini memiliki sebuah kekuatan di dalam diri kita. Kekuatan itu sendiri harus kita bangkitkan. Kekuatan itu sendiri harus kita munculkan. Kita harus beranikan diri kita supaya kita itu dapat menampilkan sebuah power ataupun kemampuan diri Anda sendiri. Di dalam diri kita sebenarnya ada kekuatan yang belum dibangunkan, yang masih terpendam di dalam diri Anda. Nah, dalam pelajaran-pelajaran ataupun di dalam pelajaran bersama ini, saya berusaha ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, kita membangkitkan potensi di dalam diri kita. Nah, kita sama-sama belajar, tentu saja. Di sini saya mengambil satu tema tentang kamu akan menjadi apa yang kamu inginkan. Mungkin kita sering mendengar kata-kata ini. Kamu akan menjadi apa saja yang kamu inginkan. Apa yang kamu cita-citakan. Nah, kalau kita melihat ya, di dalam masyarakat, sering kita mendengar ada orang tua ataupun ada saudara-saudara yang bertanya kepada anak-anak yang masih kecil, apa cita-cita kamu? Kamu nanti besar mau jadi apa? Kamu setelah dewasa nanti, apakah ingin menjadi dokter, ingin menjadi pilot, ingin menjadi apa? Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan itu menjadi biasa. Tapi sebenarnya pertanyaan di balik itu mengandung kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Mungkin anak-anak itu sembarangan menjawab, tapi mungkin anak-anak itu di dalam hatinya benar-benar ingin menjadi sesuatu yang dia ucapkan itu. Misal ya, suatu anak ini dia mengatakan bahwa saya ingin menjadi pilot, saya ingin membawa pesawat terbang ke seluruh dunia. Nah, kata-kata itu adalah motivasi di dalam diri anak ini. Tidak lama kemudian orang tua ataupun saudara-saudara bertanya kembali, apa yang ingin kamu jadi setelah kamu dewasa? Anak ini terus mengatakan, saya ingin jadi pilot. Maka Bapak Ibu, saya berani mengatakan bahwa tekad kuat di dalam hati anak ini, apa yang ingin dia sampaikan itu, benar-benar dia akan menjadi pilot. Disinilah tema yang akan kita pelajari bersama pada hari ini adalah, kamu akan menjadi apa yang kamu inginkan. Istilahnya, tidak akan tidak menjadi. Artinya, kita akan menjadi apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan. Nah, ini adalah kisah sederhananya. Coba Bapak Ibu kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, apa yang ingin kita capai akan kita capai. Apakah itu dalam segi positif ataukah itu dalam segi negatif? Maka sering orang-orang bijak memberikan nasihat kepada kita bahwa kita itu harus selalu berpikir positif. Kita tidak boleh berpikir negatif. Kita harus optimis. Kita tidak boleh pesimis. Kita harus selalu berjuang, berusaha, terus semangat. Tidak boleh kita menyerah, loyo.
dan kalah. Ya. Nah, di dalam berbagai aspek kehidupan di dalam dunia ini tidak bisa lepas daripada niat dalam diri kita. Api yang membara di dalam hati, di dalam diri kita, itulah yang akan membuat kita bisa menjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin tidak semua orang mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi yang saya maksud di sini adalah pencapaian itu setinggi apa yang dia ukur. Setinggi apa yang dia gariskan atau gantungkan. Kalau misalnya dia menggantungkan, kalau kita bahas secara ukuran tinggi dan jauh, seandainya dia menggariskan saya harus mencapai 100 meter, tetapi Bapak Ibu, dia mencapai hanya 60 meter. Apakah itu dia tidak mencapai? Menurut saya dia telah mencapai. Menurut saya dia telah berhasil mencapai itu. Loh, bagaimana bisa demikian? Bukankah yang dia cita-citakan ingin menjadi pilot? Tetapi misalnya anak ini tidak sempat menjadi pilot. Tetapi dia berangan-angan menjadi pilot. Akhirnya tidak tercapai. Tidak pernah dia menerbangkan pesawat terbang. Tapi bagi saya menilai bahwa dia telah berhasil dan mencapai apa yang dia inginkan. Bukan berarti harus mencapai 100 meter yang dia gantungkan. Walaupun hanya 60 meter yang dia capai. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia telah menjalani apa yang dia gantungkan itu. Kalau anak panah busur ini ditarik dan diarahkan kepada sasarannya, dan dia sudah melepaskan anak panah itu untuk menuju sasarannya, dan dia telah mencapainya. Walaupun sasaran tidak tepat, walaupun dia terjatuh anak panah ini sebelum sampai sasaran, tetapi dia telah melaksanakan itu dan dia telah mencapai apa yang dia inginkan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena banyak di antara kita bahwa apa yang kita inginkan dan apa yang kita rencanakan hanya adalah angan-angan. Hanya impian dan doa saja, tanpa melaksanakan. Nah, kita perlu berdoa untuk memberikan kepercayaan diri kita, untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan jalan yang lebih lancar dan baik. Tetapi doa saja tidak cukup. Berdoa saja belum cukup, Bapak Ibu. Karena kita harus berusaha dan berjuang. Sebenarnya apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita cita-citakan di dalam diri kita untuk kita laksanakan dan ungkapkan terus-menerus, itu adalah doa. Itu lebih dahsyat daripada doa yang kita hafalkan. Bahkan terkadang formalitas. Tetapi apa yang kita perjuangkan dalam sehari-hari adalah doa sambil berjalan. Bapak Ibu, saya percaya apabila doa ini, pekerjaan ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, apapun itu Anda akan mencapainya. Pelajaran hari ini saya ingin mengajak, khususnya saudara-saudaraku, pemuda-pemuda, ya, juga kerabat-kerabat, berapapun usia Anda, jangan sampai berhenti berusaha. Jangan sampai kita menganggap bahwa ini sudah selesai perjuangan saya. Tidak ada lagi apa yang ingin saya cita-citakan. Sudah selesai. Menurut saya, Bapak Ibu, tolong dibuka kembali lembaran hati Anda. Apakah kita sudah selesai dalam hidup ini? Walaupun usia Anda 65 tahun misalnya, 70 tahun misalnya, jangan sampai berhenti. Jangan sampai pernah berpikir bahwa saya sudah selesai tugas saya. Sudah selesai hidup saya. Sebelum kita berakhir, sebelum kita mengakhiri hidup dalam dunia ini, tidak ada kata selesai. Nah, mengapa saya mengatakan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemuda khususnya, apalagi Anda, para pemuda, yang merasakan bahwa biasa-biasa saja dan tidak ada sebuah semangat untuk bangkit dan hidup, saya ingin menyampaikan, mari kita belajar bersama.
gali potensi di dalam diri Anda. Pasti ada sesuatu yang akan Anda capai. Ada sesuatu yang Anda inginkan. Tetapi jangan berhenti hanya ingin saja. Maka kita harus berjuang, saudara-saudara. Kita harus mewujudkannya. Kita harus belajar bagaimana mewujudkannya. Kita harus berjuang tanpa lelah. Kita harus berjuang tanpa berhenti. Kita harus selalu semangat. Tentu diiringi dengan doa. Ya. Jadi secara positif, secara negatif Anda akan mencapainya. Tinggal Anda memilih mana yang Anda inginkan. Mari kita belajar Bapak Ibu. Di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita inginkan? Kalau kita belajar tentang pekerjaan, saya sebagai seorang pegawai ataupun karyawan, bagaimana saya bisa mencapai sesuatu yang tertinggi? Pencapaian saya. Tentu pencapaian itu adalah karir di dalam pekerjaan kita. Nah, selama bekerja, saya bekerja dengan baik. Saya melaksanakan tugas saya dengan baik. Sampai akhirnya saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan. Ya. Itu adalah sebuah pencapaian dan kesuksesan. Saya teringat ibu saya zaman dulu selalu menasehati kami pada saat kami masih sekolah. Saya ingat ibu saya berkata, "Nak, nanti kalau sudah merantau di Jakarta, kamu cari pekerjaan, bekerjalah di perusahaan dengan baik. Kerja harus rajin, kerja harus bertanggung jawab. Kerja jangan pilih-pilih, kerja jangan hitung-hitungan," kata mama saya. Terus, bagaimana caranya? Pada saat kamu diberikan kerjaan 10, kamu kerjakan 10. Pada saat sudah selesai 10 pekerjaan itu, apa yang kamu lakukan? Kamu serahkan, "Pak, Bu, ini saya sudah selesai pekerjaan saya. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Apakah ada yang bisa saya kerjakan lagi?" Ini orang tua mengajari kita demikian, artinya kita itu harus bekerja dengan baik dan tidak berhitung. Nah, apa makna di situ? Pada saat itu memang saya lakukan dan saya jalankan apa yang ibu saya sampaikan. Pada saat saya bekerja di sebuah kantor waktu itu, selesai pekerjaan saya, pasti saya langsung datang ke manajer saya. "Pak, saya sudah selesai, Pak. Apa yang bisa saya bantu lagi yang lain? Apalagi yang bisa saya kerjakan?" Terus akhirnya saya diberikan pekerjaan tambahan, membantu dia, pekerjaan yang dia belum selesai, saya bantu. Secara tidak langsung Bapak Ibu, saya sebagai seorang staf pada waktu itu adalah membantu pekerjaan seorang manajer. Bapak itu, manajer saya sangat senang saya bantu. Dia menjadi ringan. Tetapi bagi saya tidak ada ruginya sebenarnya. Saya memahami ternyata pekerjaan-pekerjaan di level-level lebih tinggi itu seperti itu. Akhirnya menjadikan saya sebuah pengalaman. Saya teringat ibu saya mengatakan hal demikian adalah baik bagi saya. Akhirnya Bapak Ibu, saya diberikan sebuah kepercayaan. Jadi staf menjadi supervisor untuk mengelola beberapa staf di bawah saya. Nah, disinilah kepercayaan itu kita peroleh. Itu kalau kita bicara dari jenjang karir pekerjaan. Bagaimana kalau kita berusaha? Bagaimana kita berdagang? Tentu berdagang juga tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan seorang karyawan di dalam kantornya. Seorang pedagang untuk mengambil suatu kepercayaan atau menerima kepercayaan dari konsumen itu tidak mudah, Bapak Ibu. Konsumen pada saat ditawarin satu produk tentu tidak langsung membelinya. Mungkin Anda harus memberikan dia perkenalan. Mungkin Anda harus ramah kepada dia. Mungkin Anda harus sering bertemu ataupun Anda harus sering kontak kepada suatu perusahaannya atau kepada konsumen Anda. Ikatan yang dekat terus-menerus. Tidak mungkin satu hari langsung berhasil Bapak Ibu. 1 bulan Anda dicuek. Bulan kedua baru konsumen ini berpikir, "Wah, si sales satu ini ataupun pedagang satu ini sangat baik dia.
Cobalah saya kasih order satu produk saja. Dia beli produk kita, kita berikan pelayanan dan servis. Ini teman-teman kita di marketing sangat mengerti tentang hal ini. Ya, tapi saya mengajak Bapak Ibu belajar bagaimana kita itu mencapai suatu yang kita inginkan dalam bentuk karir, misalnya perdagangan kita. Ya tentu kita juga harus menjalin sesuatu yang baik dari konsumen kita. Kita berikan pelayanan yang baik, kita dekat dengan mereka, kita membantu mereka. Ya memang bukan hanya untuk penjualan, tetapi sebuah relasi. Suatu saat dia percaya, suatu saat dia butuh produk yang kita jual, maka Andalah yang akan dia cari. Tidak mungkin dia mencari di tempat lain. Dia pasti akan teringat dengan produk yang Anda tawarkan karena dia membutuhkannya sekarang. Dan Anda telah menjadi suppliernya. Dan Anda telah mendapatkan suatu konsumen yang loyal dan setia. Tinggal bagaimana kita menjaganya. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu tidak bisa dicapai dalam satu malam dan satu hari. Jangan bermimpi apa yang kita rencanakan hari ini akan tercapai esok hari, atau tahun depan, atau 10 tahun lagi. Jangan berikan sebuah target untuk menyerah, tetapi lakukanlah itu terus-menerus dan Bapak Ibu akan mencapainya. Walaupun Anda tidak mencapainya sampai titik yang Anda gantungkan tadi, tetapi Anda telah mengarahkan kepada cita-cita dan apa yang Anda inginkan itu. Walaupun hanya 60% yang tercapai, maka itu keberhasilan bagi Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari hal yang negatif juga bisa. Coba saja Anda ingin lakukan itu. Anda setiap hari berpikir misalnya, hidup ini adalah susah, hidup ini adalah menderita, hidup ini adalah suatu kegagalan. Tiap hari Anda pikirkan itu, badan Anda lemes bangun pagi. Coba aja nggak percaya. Ya, untung saya nggak mau nyoba itu Bapak Ibu ya. Saya harap jangan. Tapi kalau mau coba silakan. Akan habis waktu Anda, akan habis segala-galanya hanya untuk energi-energi yang negatif. Setiap hari kita tidak puas. Setiap hari kita menderita, menggerutu dalam hati. Saya ini tidak beruntung. Saya ini mengapa tidak seperti teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain. Padahal Anda sangat dikasihi dan diberkati dalam hidup. Banyak hal di bawah Anda yang sangat kekurangan daripada Anda. Tetapi mengapa? Kita selalu merenung, kita selalu menggerutu dalam hati kita. Pada saat kita menggerutu, pada saat kita marah, tidak menerima segala macam, itu adalah doa, Bapak Ibu. Dan Anda akan menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Tidak percaya, silakan Anda coba. Ya, tapi jangan lama-lama nyobanya ya, Bapak Ibu. Sebentar aja. Kalau mau coba-cobalah setahun saja. Pasti tahun itu Anda akan gelap gulita. Anda akan menderita. Nah, cepat atau lambat pencapaian jangan digantungkan. Tapi kalau seandainya ini negatif, harus segera Anda putus dan Anda copot itu gantungan harapan Anda. Maka Bapak Ibu, dari hal apapun, pada saat kita bekerja di sebuah perusahaan, kita selalu mengeluh kepada pimpinan perusahaan misalnya. Kenapa direktur ini tidak memperhatikan saya? Kenapa dia percaya kepada teman saya yang sebenarnya mungkin saya lebih hebat daripada dia. Secara ilmu saya lebih pintar dan lain-lain. Kalau kita selalu menggerutu dan kita selalu menyalahkan orang lain, hari-hari kita habis dengan hal-hal yang negatif. Maka Anda akan mencapainya. Cepat atau lambat, grafik kehidupan Anda akan menurun. Tidak tahu mengapa. Mungkin alam bekerja untuk Anda. Karena doa Anda seperti itu. Bapak Ibu, demikian juga dari contoh segi kehidupan yang lain misalnya. Contoh kehidupan kita sehari-hari saja. Ya. Mungkin kita sekarang sebagai seorang anak, kita tidak pernah berterima kasih kepada ayah dan ibu kita. Kita tidak pernah bersyukur kepada ayah dan ibu kita yang telah berjuang untuk membesarkan kita dengan segala susah payah, memberikan kita penghidupan, pendidikan,
sehingga kita lulus. Kita masih mengatakan, ayah tidak memberikan apa-apa kepada saya. Ayah tidak memperhatikan saya. Padahal Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik mungkin. Apakah kita tahu bahwa banyak di luar sana orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, yang tidak mau tahu anaknya seperti apa. Tapi saudara-saudara, masih ada ayah dan ibu yang berusaha dengan sekuat tenaga sesuai kemampuannya. Lalu dia berjuang banting tulang mendapatkan nafkah untuk kehidupan, membiayai Anda sekolah sampai Anda lulus. Itu adalah sebuah berkah yang harus kita syukuri. Jangan menggerutu, jangan mengatakan ayah dan ibu Anda tidak memperhatikan Anda. Itu tersimpan di dalam hati dan batin, itu adalah sebuah hawa negatif yang tidak baik bagi Anda. Nanti ke depannya, kalau kita simpan terus itu, apapun yang kita temui di depan, pasti banyak tidak baiknya. Nah, mari kita buang semua itu dan mari kita selalu semangat. Bapak Ibu, selain itu adalah misalnya, demikian juga dengan kita di keluarga. Kalau kita di dalam sebuah keluarga, kita sebagai seorang suami, kita pulang dari bekerja, kita disidangkan makanan atau disiapkan makanan, ya. Terus kita coba makan, terus kita menggerutu. Ini masakan asin banget. Benar nggak? Masakannya asin banget ini. Kenapa nih masakan asin begini? Kita sudah mulai menggerutu dan lain sebagainya. Akhirnya makan pun dengan hati yang tidak nyaman. Ya. Padahal Bapak Ibu, istri Anda di rumah sudah menyiapkan itu dengan baik. Dia sudah memasaknya dengan hati. Sebentar lagi suaminya pulang ke rumah. Dia sudah menghitung, dia telepon sampai di mana. Oh, saya masih di Grogol. Dia buka Google Map. Dari Grogol sampai ke Tangerang berapa kilometer. Kecepatannya berapa kilometer per jam. Sudah diukur saudara-saudara Bapak Ibu. Istri Anda di rumah, dia buka dari Google Map itu, diukur semua. Kemacetan di titik mana. Dan mau macet sedikit, disetel lagi alur angin berapa kecepatannya, kekencangannya, motor Honda Bapak Ibu berapa kecepatannya, diukur dan dia tahu satu titik bahwa jam 18.28 suaminya sampai di rumah. 18.28 suaminya sampai di rumah, 18.15 dia sudah menyiapkan kompor dan lain sebagainya. Kuali untuk dia masak supaya hangat pada saat pas Anda pulang di rumah. Maka sayuran itu masih panas dan hangat. Luar biasa, Bu. Tetapi pada saat Anda makan itu makanan, Anda mengatakan asin segala macam, sedih dalam diri. Kalau terus-terusan Anda lakukan hal seperti itu, bukan mustahil. Bisa-bisa garam bukan 1 sendok, 1 karung ditaruh mungkin nantinya. Artinya apa Bapak Ibu? Saya ingin bercerita ataupun menyampaikan tentang ini, supaya kita itu mengerti apa yang orang perjuangkan untuk kita itu adalah sesuatu karena mereka mengasihi kita. Masalah asin atau manis atau hambar itu adalah masalah ketidaksengajaan. Mungkin kemampuannya kurang. Ya, mungkin saja itu sesekali salah prediksi. Tetapi niat di dalam dirinya, niat di dalam hatinya, istri Anda adalah untuk membahagiakan dan mengasihi Anda. Mari kita menghargai semuanya. Demikian sebaliknya pula. Istri di rumah, suaminya bekerja dari pagi sampai malam. Mau diterusin nggak nih kalau cerita ini? Ya boleh lah ya biar berimbang ya. Bapak-bapak yang kerja di kantor, saat di kantor dimarahi oleh bosnya. Bagaimana dia harus menahan hatinya. Pekerjaan gak ada yang benar di mata bosnya. Susah. Sehari-hari, berhari-hari, akhirnya selesailah sore jam 5. Bersyukurlah saya sudah pulang.
mau melepas penat di rumah. Aduh, hari ini habis saya dimarahin. Banyak pekerjaan yang salah. Menunggu hari demi hari, sampai akhir bulan kita dapat gajian. Untuk membiayai siapa? Membiayai keluarga, Bapak Ibu. Membiayai anak-anaknya sekolah. Ayah ini harus tahan derita. Dia harus menahan hatinya untuk bekerja. Tidak boleh saya salah dalam melangkah. Akhirnya pulanglah sampai di rumah. Dari Grogol dalam perjalanan pulang, tidak ada istri yang bertanya, sudah sampai di mana? Sudah makan belum? Dan lain sebagainya. Ya bukan? Sampai di rumah, bukannya disambut tapi dimarah-marahi. Kenapa lama pulangnya? Saya hitung Anda 15 menit terlambat. Harusnya tadi jam 18.28 sudah sampai. Kenapa ini jam 18.48? Kenapa ya? Maaf ya Bu, tadi jalanan macet. Macet sekali. Saya mau nyelip-nyelip dengan motor Honda saya. Tapi banyak kendaraan yang padat dan tidak bisa saya selip. Akhirnya macet. Atau terkadang-kadang ban motor saya pecah. Saya harus mampir dulu mencari tukang tambal ban dan lain sebagainya. Nah, mencarilah beberapa dan bapak ini menyampaikannya kepada istrinya. Tapi istrinya tidak percaya. Tidak mungkin itu. Saya sudah buka Google Map, itu lancar sekali perjalanan. Itu tidak ada hambatan-hambatan begitu. Waduh, ini gara-gara Google Map nge-hang, ini bapak ini sudah di kantor pusing, sampai di rumah puyeng, Bapak Ibu. Ya sampai di rumah, iya deh sudah, maaf, lain kali tidak demikian. Susah menjelaskannya. Akhirnya bapak ini mandi, habis dia makan. Bapak Ibu, saudara-saudari, di kantor pusing, di rumah dia pusing juga. Akhirnya dia ngapain, Bapak Ibu? Mungkin dia tidur cepat ya. Ya, ini hanya sebuah kisah ataupun cerita yang kita analogikan saja. Ya, tidak ada cerita yang sebenarnya. Ini cerita hanya cerita fiktif saja. Yang coba saya angkat, yang saya ambil, kira-kira demikianlah perjuangan. Semua dari bapak dan ibu tentu ingin sesuatu yang baik. Tetapi bagaimana kita ini menyikapinya? Buatlah kebahagiaan dalam diri kita. Mari kita jaga hati kita. Jangan ada hal-hal yang negatif. Jangan ada hal-hal yang memberatkan beban hati kita. Karena ingat Bapak Ibu, apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita perjuangkan dan kita lakukan setiap hari adalah doa. Anda ingin bahagia, maka Anda harus memperjuangkan kebahagiaan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbahagia. Bila Anda ingin kesulitan dan kesusahan, maka carilah penderitaan. Maka buatlah kejahatan. Maka kita akan mencapainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita belajar sampai di sini. Semoga kita dapat memetik hikmahnya. Mari kita bangkitkan potensi dalam diri kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Terima kasih. Salam.